Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Sariani dari kelas 3 G Manajemen dengan NIM 260-142. Kali ini saya akan membahas mengenai prosedur kredit investasi dari Bank BCA, yaitu solusi usaha untuk pembiayaan aktiva tetap. Mengambil materi dari bab 8 yaitu kredit bank. Kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Apa sih itu kredit investasi Bank BCA? Yaitu solusi yang diberikan oleh Bank BCA untuk usaha yang memerlukan pembelian, pembangunan, serta peremajaan aktiva tetap seperti properti komersial. Contohnya, gedung, kantor, ruko, dan lain sebagainya. Bisa juga mesin dan juga kendaraan. Untuk produk kredit investasi Bank BCA terdiri dari 4 produk. Yang pertama ada penghematan bisnis, koleksi bisnis, pinjaman bisnis, serta kartu kredit bisnis yang bisa kalian gunakan untuk memaksimalkan investasi dan juga keuntungan dari usaha kalian. Dan kabarnya Bank BCA juga sebelumnya sudah menurunkan suku bunga loh pada 1 November menjadi 2,35% per tahunnya. Sementara pada bulan Oktober 2021 menjadi 2,50% per tahun dan per 1 Agustus 2021 menjadi 2,75% per tahun. Kenapa sih harus pakai kredit investasi dari Bank BCA? Berikut saya jabarkan mengenai keunggulan kenapa harus pilih kredit investasi Bank BCA. Yang pertama, fleksibel dan mudah. Kredit investasi dari Bank BCA sudah terkenal akan kemudahannya. Yang kedua, layanan yang terpercaya karena Bank BCA sendiri sudah ada sejak tahun 1957. Yang ketiga, suku bunga yang kompetitif berada di angka 2,35%. Dan yang terakhir, banyaknya produk yang ditawarkan demi memaksimalkan investasi. Lalu ada syarat dan ketentuan sendiri loh untuk memulai kredit investasi dari Bank BCA. Syaratnya untuk usaha perseorangan dan juga untuk usaha badan usaha. Yang pertama, untuk usaha perseorangan syaratnya berusia lebih dari 17 atau sudah menikah. Yang kedua, warga negara Indonesia. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Dan yang terakhir, tidak dalam status pilot atau dalam proses sengketa kepailitan dengan kolektibilitas yang lancar. Sedangkan untuk badan usaha, syaratnya yang pertama berbadan hukum atau badan usaha Indonesia, pembiayaan bersifat produktif, telah sesuai dengan anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak dalam status pilot atau dalam proses sengketa kepailitan dengan kolektibilitas yang lancar. Syarat dokumennya itu yang pertama ada fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi NPWP, fotokopi kartu susunan keluarga, fotokopi KTP pasangan, fotokopi akta nikah, fotokopi KTP Dewan Direksi dan Komisaris, serta fotokopi KTP para pemegang saham. Sedangkan untuk syarat dokumen agunan terdiri dari dokumen agunan properti, fotokopi sertifikat, fotokopi NPWP dan KTP para pemegang agunan jika agunan atas nama orang lain, fotokopi IMB, fotokopi tagihan PBB terakhir, fotokopi bukti bayar PBB terakhir, dokumen agunan deposito, fotokopi biliet deposito, fotokopi laporan keuangan audited, fotokopi laporan keuangan internal, serta fotokopi rekening bank lain dengan minimal 4 bulan terakhir. Alur pengajuan kredit investasi Bank BCA dimulai dari yang pertama yaitu melakukan pengajuan dan pemberkasan. Yang pertama pengajuan. Pengajuan itu merupakan proses pertama dalam pengajuan kredit investasi Bank BCA. Debitur datang ke kantor BCA dengan mengajukan kredit dengan membawa dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan kredit investasi dalam bentuk proposal. Disusul dengan proses pemberkasan, yaitu calon debitur membawa dokumen yang sudah ditetapkan oleh Bank BCA sebagai syarat pengajuan kredit dalam bentuk proposal. Adapun isi dari proposal tersebut ialah data-data perusahaan seperti contohnya akta pendirian usaha, surat-surat perizinan usaha seperti PDP, situs, SIUP, dan juga data laporan keuangan. Yang kedua ada proses analisa. Tahap kedua adalah proses analisa merupakan proses penyelidikan terhadap calon debitur mengenai riwayat kredit calon debitur untuk mengetahui apakah calon debitur itu sudah mempunyai kredit pada bank lain atau tidak.
serta untuk mengetahui kelayakan kredit apabila tidak terdapat hambatan dalam pembangunan proyek. Yang ketiga ada OTS, mengecek proyek. Hasil OTS akan disetujui oleh branch manager. Lalu tahap ketiga di sini yaitu OTS atau meninjau langsung lokasi pembangunan proyek. Tujuan dari OTS ini adalah untuk memastikan bahwa proyek yang dibangun benar adanya dan sesuai dalam proposal. Tahap keempat adalah persetujuan dan legal meeting. Persetujuan dari branch manager dan legal meeting merupakan proses pertemuan antara pihak bank dengan debitur. Dan tahap terakhir adalah pencairan yang dilakukan dengan akad kredit. Proses yang terakhir dalam prosedur pengajuan kredit adalah akad kredit. Pencairan yaitu pengambilan uang sebagai realisasi dari pengajuan kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka debitur harus menandatangani akad kredit. Kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian dan disepakati bersama, yang dianggap sangat perlu. Sekian penjelasan mengenai prosedur kredit investasi Bank BCA. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.